Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sudah siap untuk belajar? Baik, pagi hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 11 Pendidikan Agama Kristen, bab yang ke-8 dengan judul Keluargaku dalam Gaya Hidup Modern. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang untuk belajar tentang materi pendidikan agama Kristen kelas 11 bab yang ke-8, Keluargaku dalam Gaya Hidup Modern. Berkati kami, berikan kami hikmat supaya kami bisa memahami materi ini dengan jelas dan terang dan membawa pemikiran yang baik di dalam kami menghadapi gaya hidup modern. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Dasar firman Tuhan terambil di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, kalau kita lihat dari dasar firman Tuhan ini sudah mengingatkan akan hal-hal yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Di tahun-tahun ini pun kita merasakan hal-hal yang terjadi dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, bahkan tidak lagi memperdulikan agama. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, dan tidak suka akan yang baik. Nah, jadi firman Tuhan itu luar biasa, sudah mengetahui tentang masa yang akan datang, dan saat ini kami menghadapi hal-hal yang seperti ini. Mungkin belum nampak jelas, tapi kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari atau di dalam informasi-informasi yang kita dapat melalui berita, televisi, radio, atau apapun juga, bahkan melalui info-info dari gadget, kita bisa melihat bahwa hal-hal yang seperti ini sering kali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengertian gaya hidup modern. Gaya hidup modern adalah suatu sikap, perilaku, perbuatan, atau tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan zaman dan didasarkan pada kemampuan rasio atau akal budi pemikiran manusia. Jadi, gaya hidup modern adalah suatu sikap, perilaku, perbuatan, atau tingkah laku yang sesuai dengan zamannya. Saat ini kita masuk di zaman modern, yaitu penggunaan HP yang begitu luar biasa, menjadi salah satu bagian dalam kebutuhan pokok manusia. Dahulu HP bukan menjadi kebutuhan pokok, sekarang hampir semua dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak lepas dari yang namanya HP atau ponsel atau alat telekomunikasi. Ini sangat penting dan menjadi bagian yang sangat primer di dalam kehidupan kita. Pengertian gaya hidup modern menurut A.B. Susanto. Bentuk-bentuk gaya hidup modern. Yang pertama, menjadikan status sebagai sesuatu yang penting. Bahwa status seseorang atau keberadaan yang melekat di dalam dirinya itu ditandai dengan penampilan yang dipakainya. Mobil, telepon seluler, peralatan rumah tangga yang mewah, dan lainnya. Jadi status itu sesuatu yang sangat penting. Atau yang biasa dikatakan dalam bahasa sekarang itu outfit of the day. Apa yang dipakai itu menunjukkan status dari seseorang tersebut. Kemudian yang kedua, mobilitas tinggi.
Segala kegiatan bisnis yang padat tidak dibatasi oleh jarak, waktu, tempat, dan negara. Nah, orang modern itu tidak lagi terbatas pada satu tempat. Karena tuntutan, maka dia bisa ada hari ini ada di kota A, besok bisa ada di kota B, demikian seterusnya. Karena apa? Mobilitasnya sangat tinggi dan kegiatan bisnisnya pun terus padat dan dia harus melakukan hal itu tanpa ada batasan jarak, waktu, tempat, bahkan negara. Kalau memang bisnisnya antar negara. Kemudian yang ketiga, bercengkrama di tempat-tempat tertentu. Seperti bercengkrama untuk melepaskan kepenatan kerja di suatu tempat yang nyaman seperti kafe. Nah, sekarang banyak kafe ya bermunculan oleh karena ya salah satu tuntutan dari gaya hidup modern. Kemudian yang keempat adalah lunch call dinner. Jadi kalau kita sering mendengar ada istilah ayo kita lunch di mana atau dinner di mana, ini adalah salah satu bagian dari gaya hidup modern, bentuk dari gaya hidup modern. Kalau dulu kita mungkin makan siang pulang ke rumah, sekarang bisa ada di kafe, bisa ada di satu tempat yang lain, bahkan bisa booking satu tempat untuk bisa bertemu bersama-sama untuk membicarakan sambil makan malam, sambil makan siang untuk membicarakan bisnis atau kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian yang kelima, pernikahan agung. Momen yang tiada bandingnya yang perlu dirayakan secara besar-besaran. Jadi pernikahan agung ini sudah mulai bagian dalam bentuk gaya hidup modern. Jadi kalau kita lihat bahwa banyak tawaran-tawaran untuk melakukan pernikahan di hotel, di restoran. Nah, ini salah satu bentuk dari gaya hidup modern. Tidak lagi terbatas pada satu gedung, tetapi bisa di hotel, kemudian restoran, atau tempat yang sangat indah yang bisa dipakai untuk pernikahan agung. Kemudian yang keenam, yaitu dari bentuk-bentuk gaya hidup modern adalah cara hidup instan. Gaya hidup yang serba ingin cepat, praktis, efektif. Seperti makan di restoran, cepat saji, kemudian apa saja. Ini salah satu bentuk dari gaya hidup modern. Cepat, instan, dan menghemat waktu. Yang ketujuh, gaya hidup modern adalah gaya hidup dengan teknologi komunikasi. Nah, ini yang tadi awal saya sudah bicarakan bahwa dulu HP itu hanya sebagai pelengkap untuk komunikasi. Sekarang HP sudah menjadi bagian dalam kebutuhan primer dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Hampir setiap kegiatan kita itu berhubungan dengan alat telekomunikasi yang kita miliki ini. Kemampuan alat-alat teknologi informasi yang membuat orang dunia dan dunia berada dalam genggaman dan mudah dihubungi. Jadi HP atau dunia itu dalam genggaman kita. Mau kemana saja kita bisa ada aplikasi yang ada di dalam HP kita memudahkan kita untuk berinteraksi, berkomunikasi, bahkan apa yang menjadi kebutuhan kita bisa kita pesan lewat HP ini. Jadi semua ada di dalam genggaman. Yang kedelapan itu adalah wisuda, pengukuhan kelulusan yang digunakan untuk pengakuan pada tingkat kesarjanaan. Nah, salah satu bentuk gaya hidup modern yang lain adalah wisuda. Nah, hampir setiap kelulusan itu sudah menggunakan kata wisuda. Mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kalau dulu wisuda banyak dipakai untuk perguruan tinggi, sekarang hampir semua strata pendidikan mulai dari SD, bahkan TK pun juga ada istilah wisuda. Nah, ini adalah salah satu bagian dari gaya hidup modern. Bentuk negatif dari modernisasi adalah yang pertama, konsumerisme adalah gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, sehingga membentuk seseorang untuk bersikap tidak hemat. Jadi konsumerisme senang belanja untuk yang kesenangan, bukan untuk menjadi kebutuhannya. Kemudian materialisme
adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Jadi di pandangan hidupnya adalah atas dasar alam kebendaan aja. Jadi dinilai dari benda yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, bentuk negatif dari modernisasi adalah hedonisme. Adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi merupakan tujuan utama dalam kehidupan di dunia ini. Nah, ini adalah bentuk-bentuk negatif dari modernisasi. Ciri-ciri kehidupan masyarakat modern menurut Talcott Person. Yang pertama, netralitas efektif. Bersikap acuh tak acuh sehingga tidak peduli terhadap sekitarnya jika tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan pribadi. Yang pertama. Yang kedua, orientasi diri. Menonjolkan kepentingan sendiri, pribadi, dan tidak segan-segan menentang jika dirasa melanggar kepentingannya. Jadi semua berpusat pada dirinya. Kemudian berpikir objektif, menerima segala sesuatu secara objektif. Masyarakat cenderung mengambil ukuran-ukuran secara objektif dengan landasan aturan-aturan serta syarat-syarat yang ada. Jadi tidak lagi berat sebelah, tetapi dia mulai berpikir objektif. Menerima segala sesuatu objektif dan mengambil ukuran-ukuran berdasarkan aturan yang ada. Ini adalah ciri-ciri dari kehidupan masyarakat modern menurut Talcott Person. Kemudian yang keempat adalah prestasi. Masyarakat kota suka mengejar prestasi karena dengan prestasi orang akan didorong untuk terus maju. Jadi di era modern ini banyak orang mengejar prestasi. Supaya apa? Atau senang untuk berkompetisi supaya mendapat prestasi. Nah, untuk bisa menang atas kompetisi yang ada, maka dia harus berlatih, terus maju supaya menjadi juara dan dapat prestasi yang luar biasa. Yang kelima, spesifikasi, menunjukkan sikap secara jelas dan tegas dalam hubungan antar pribadi. Artinya, maksud atau niat yang dinyatakan langsung tanpa basa-basi. Apa tujuannya? Apa maksudnya datang ke sini? Nah, ini adalah langsung diucapkan tanpa basa-basi. Karena apa? Biasanya di orang modern, di kota-kota besar ini, waktunya sangat terbatas. Mereka sudah punya schedule, sudah punya janji. Kalau kita datang tidak ada tujuan yang pasti, maka tidak ada tujuan yang jelas, maka itu akan membuang waktunya. Maka dari itu harus spesifikasi secara jelas, tegas dalam hubungan antar pribadi, dinyatakan langsung tanpa basa-basi. Peran keluarga di tengah gaya hidup modern. Yang pertama, keluarga perlu membangun mesbah keluarga dan saling melayani satu dengan yang lain. Sekali lagi kita diingatkan bahwa untuk membangun mesbah keluarga di tengah gaya hidup modern ini. Jadi ini sesuatu hal yang sangat penting di dalam keluarga. Bahwa membangun mesbah keluarga, persekutuan keluarga, ibadah keluarga untuk bisa melayani satu dengan yang lain. Ini merupakan dasar yang penting di dalam keluarga. Kalau kita tidak ada mesbah keluarga, tidak ada persekutuan keluarga, maka lama-kelamaan kita bisa tergerus dengan arus modernisasi yang ada. Yang kedua, di dalam keluarga perlu dibangun persekutuan pribadi. Yang ketiga, keluarga Kristiani terpanggil untuk membangun masyarakat. Yang keempat, di dalam keluarga Kristen perlu terlibat dan perutusan gereja. Yang kelima, bersungguh-sungguh membangun persekutuan keluarga yang kokoh. Jadi kalau kita lihat ini, peran keluarga adalah yang sangat penting adalah membangun persekutuan keluarga, persekutuan antar pribadi, komunikasi di dalam keluarga harus terus dibangun supaya di tengah gencarnya modernisasi ini keluarga bisa menempatkan dirinya dengan baik dan tetap berdiri atas dasar firman Tuhan. Rangkuman, yang pertama, gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup yang menyangkut cara bersikap dan berpikir berkaitan dengan aspek fisik, mental, dan spiritual sesuai dengan tuntutan zaman modern.
Di dalamnya mencerminkan semangat efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, dan menghargai waktu. Yang kedua, dalam perubahan keadaan, keluarga Kristen perlu tetap berpegang teguh pada kehendak Kristus dan berperan sebagai berkat bagi lingkungannya. Yang ketiga, baik bagi gereja maupun lingkungannya, membangun persekutuan pribadi-pribadi, melayani hidup, turut serta mengembangkan masyarakat, turut serta dalam hidup dan perutusan gereja. Baik, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kalau kami bisa belajar tentang keluarga dalam gaya hidup modern. Bahwa di tengah-tengah arus modernisasi yang ada, perkembangan zaman yang ada Tuhan, keluarga adalah benteng yang teguh di dalam membangun pribadi-pribadi yang ada di dalam keluarga untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Maka dari itu Tuhan, biarlah materi ini mengingatkan kami kembali bahwa membangun persekutuan keluarga, membangun ibadah keluarga, membangun mesbah keluarga adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kami, supaya di tengah arus modernisasi yang ada, kita bisa mengambil hal yang positif di dalam modernisasi ini untuk kebaikan kami, dan hal yang negatifnya kami bisa tinggalkan, dan kami tetap hidup dan berpegang kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Baik, terima kasih anak-anak, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.